Salam. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita semua pada hari ini. Renungan untuk kita pada hari ini bertemakan hasrat yang merusak ketaatan. Didasarkan atas kitab 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ke-9 bagi kita semuanya. Bunyinya seperti ini. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Ayat ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sepasang suami istri bersepakat untuk membeli tulangan sapi untuk dimasak. Sang suami mengantar istrinya ke pasar. Tiba di parkiran pasar, suami sekali lagi bilang kepada istrinya agar jangan lama-lama dan fokus pada belanja yang sudah disepakati. Istrinya menjawab, "Iya." Lalu masuk ke dalam pasar, sementara suaminya menunggu di dalam mobil. Hampir setengah jam menunggu, sang istri tak kunjung datang. Sang suami pun mulai kesal. Menit yang ke-40, istrinya muncul dengan banyak tentengan tas kresek di tangannya. Ketika istri sudah masuk ke dalam mobil, suami dengan nada kasar bertanya, "Kemana dan apa saja yang kamu beli hingga lama banget? Beli tulangan sapi aja sampai 40 menit. Dengan bangga, istri bercerita, ia melihat itu dan ini lalu membelinya juga. Sepanjang perjalanan pulang dan sepanjang hari itu di rumah, suami istri ini terus bersoal jawab saja. Di sini kita melihat bahwa pandangan dapat menimbulkan hasrat. Hasrat bisa mengalihkan fokus dan mendatangkan kekecewaan. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada Raja Saul. Ia mendengar perintah Tuhan melalui Samuel, lalu pergi melaksanakannya. Saul berhasil memukul kalah dan menumpas orang Amalek. Namun pada bagian akhir, pandangan Saul berubah. Ia tidak menumpas Agag Raja Amalek. Bahkan ia mengambil kambing, domba, dan lembu-lembu terbaik milik orang Amalek. Hasrat Saul telah membuatnya juga tidak fokus, bertindak tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan ini berbuah pada kekecewaan dan penolakan Tuhan terhadap Saul. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap hasrat yang muncul dalam diri kita. Hasrat yang tidak terkendali dapat merusak fokus kita dalam menaati Tuhan. Memenuhi hasrat dapat membuat kita selalu mencari pembenaran untuk ketidaktaatan kita.
Oleh karena itu, marilah kita selalu memfokuskan diri, memilih untuk taat daripada mengejar hasrat yang bertentangan dengan perintah Allah. Dengan fokus taat, maka Tuhan tidak akan menolak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu setia padamu. Janganlah kiranya hasrat kami menghancurkan kepatuhan kami kepadamu. Berkati kami semua dalam apapun aktivitas kami hari ini. Berilah pertolongan-Mu dalam kesulitan, pergumulan, dan tantangan hidup. Berilah kami rejeki, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Jadikan kami hari ini garam dan terang bagi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai aktivitas kami hari ini. Amin. Salam.